Shalom teman-teman Shalom semuanya. Balik lagi bersama kami di Live GP di Live itu. Live for Live. Sampai hari ini gue masih belum apa Live for Live. Sorry. Yo Allah. Mau dong kan? Live for Live. Live for Live. Hari ini kita bareng Spesial guest banget sih ini. Kalian pernah nonton yang ada di Trans TV yang main gitar gitu? Bukan. Bukan. Beda orang. Tuh, kalian pernah ngelihat membawa berita mungkin? Ya, mau berita? Ya, nggak kenal dia ya. Putra Nababan. Oke teman-teman. Di zamannya. Saya mau mulai nih. Boleh silakan. Gue udah ketawa mulu kan. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman bisa ambil tempat terbaik, tempat yang paling nyaman. Karena hari ini kita akan konsep berbeda, tetap sharing, tapi kita lebih banyak untuk bercerita lewat lagu, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti kita akan cerita tentang pengalaman setiap kita, terus Kak Randy yang wah pokoknya tadi sangat memberkati. Naikin dulu. Betul. Tema kita hari ini pas banget soalnya. Apa tuh Penguldi? Tema kita hari ini Not the end. So buat teman-teman yang mungkin lagi depresi, buat teman-teman yang lagi sedih banget, mungkin kita akan menyanyi, kita akan menghibur sama teman-teman kalau semuanya itu nggak baik. Iya betul. Ini bukan menjadi sebuah akhir buat kita. Yuk, masih ada selalu jalan buat kita. Betul banget. Sebelum itu mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan thank you buat hari-hari yang boleh Tuhan kasih ke setiap pribadi kami. Terkhusus untuk hari ini Tuhan kami buka mata, kami beraktivitas, mungkin yang bekerja, berkuliah ataupun yang lainnya. Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kehidupan kami. Tak henti-henti kami mengucap syukur Tuhan sampai kami tiba di malam hari ini. Kami live Instagram Tuhan, kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan kami Yesus Kristus. Maka daripada itu Roh Kudus, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau bukakan setiap hati pribadi kami ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan, itu adalah pernyataan Tuhan. Berikan Tuhan Engkau pakai setiap pribadi kami dalam keterbatasan kami. Berikan kami telinga bukan hanya sekedar menjadi hamba, tapi sebagai anak yang mendengar perkataan Bapaknya dengan seksama dan melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, karena tema kita kan not the end dan konsepnya kita ini ya teman-teman ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai teman-teman. Jadi kita nggak bertiga di sini. Di sini ada 20.000 orang. Banyak sekali ya di sini ya. Malaikat Tuhan. Enggak sih ya. Oke, maaf. Iya. Bridgingan saya kayaknya mulai kurang deh. Asik. Oke, karena dia apa kabar? Kita pemanasan dulu ya. Lu udah nyapa kabar lu. Dia udah Nervous banget ya. Kabar baik. Kabar baik. Oke. Semua Tapi apa kabar? luar biasa baik. Tuhan Yesus. Rodi gimana, apa kabar? sama aja kayak kemarin. Oke, kita mau panasan dulu. Teman-teman nggak tahu nggak tanya kabar gimana? Teman-teman nggak tanya kabar gimana? Baik pasti. Iya pasti. Setiap kali matahari terbit pasti akan ada semangat yang baru ya. Roma. Buat menghibur teman-teman kita nyanyi dan mau nama Tuhan, kita nyanyi salam bagi sahabat. Teman-teman boleh diri boleh nyanyi.
nyanyikan bagai mentari. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupku penuh dengan kesempatan, walau beban hidupmu menghalang, jangan lari dari bebanmu. Mari kita hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada, bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, bila kau percaya. Yeay, gue nyanyi kayak orang Ambon. Goksil. Gue gak tau ngomong gue tuh nyanyi bagaimana, gue gak tau itu. Liriknya bilang hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Bener banget. Kira-kira pesan yang mau disampaikan sama orang yang menulis lagu ini dan kita ngerti artinya tuh gimana? Kita mau coba membuka lagu ini. Buka. Sebelum ini lagunya nyanyiin legend banget ya nyamnya. Gila, Legend. legend banget ini. Salut kakak Bung. Kakak Bung. Hah? Oke. Kenapa ya? Kok jadi kayak gini? Buat gue sih apa ya? Mungkin kalau berbicara perihal lagu ini nggak kayak ngebangkitin gue kalau nggak selalu ada harapan meski kayak terutama gue yang masih muda ya teman-teman kan kakak Masih muda. Iyalah. kadang-kadang kalau mungkin naik kuliah kayak nilainya jelek atau gimana putus pacar mungkin kayaknya tuh udah hilang harapan cuman kan gini ya perasaan orang kan subjektif nih kan Andi, Nul di Betul. kadang-kadang ada yang diputusin pacar ada yang bunuh diri ada yang biasa aja nah lagu ini tuh sebenarnya general kalau lu tuh selalu ada harapan meskipun masalah mungkin menurut lu berat banget ada yang biasa aja akan selalu ada harapan kalau kita mau milih jalan ini. Pasti selalu ada harapan. Keren sih lagu ini Selama matahari masih bersinar ya. iya pasti dong Iya dong. ya mantap Iya. Kak Andi gimana Kak? Iya, lagu ini walaupun dikomersialkan dalam arti tidak secara langsung merujuk bahwa ini lagu rohani gitu, tapi entertain maaf tapi liriknya mewakili kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak muda, mau diingetin sama lagu ini nih. Ya. Betul. Mau diingetin, ketika kita ada persoalan, ketika ada dalam pergumulan, kita dalam ujian, jangan lari. Iya betul. Kita harus Bener banget. Jangan lari dari beban itu. jangan lari dari Gitu. beban. Kadang-kadang ngerasa kita dirinya udah ngerasa bebannya paling gede di dunia ini. karena lari pun nggak akan menyelesaikan masalah Iya, kan masih bawa bebannya juga kan? hadapi Hah? Iya, lari juga bawa bebannya juga kan pasti. berat makanya Berat. banget teman-teman kalau mungkin lagu ini terdengar yang bukan banyak terdengar di gereja pada saat ibadah tapi lagu ini sama-sama memberkati juga sih menurut aku Iya. gitu. Jadi Mungkin itu- kalian ini punya pengalaman soal lagu ini Belum di lagu belum ini. belum di lagu ini Oh, ditunggu ya teman-teman. Lagu ini loh. baik banget itu Tapi ini lagu emang paling maksudnya gue pribadi ya menyentuh secara universal gitu. Iya, Dan yang merasa terjatuh tuh bukan cuma orang-orang Kristen doang, men. Iya. Iya, orang-orang di luar orang percaya juga banyak yang jatuh. Jadi ini sebuah pengharapan yang disampaikan itu pengharapan itu siapa sebenarnya sih? iya Betul. Iya. Betul. Tapi jangan berharap sama yang nggak bisa diharapin gitu kan. ada satu pengharapan yang pasti namanya Yesus Sadar. Tuhan gua tuh bro Iya, sombong. Sombong. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, karena kita akan bahas kulik soal lagu, teman-teman mungkin juga ada yang dengar lagu ini terus mau sharing, boleh ya teman-teman di komen. Jangan request ya. Udah nggak boleh kan request ya. Nggak siap chordnya katanya.
Oke. Ada lagi? Bung Noldi, Kak Randy, perihal lagu ini yang mungkin mau dibagikan? Iya sih, lagu ini benar-benar ngingatin banget kalau kita yang masih muda tuh harusnya banyak semangat buat ngadepin hari esok. Oh, jadi yang tua nggak boleh semangat? Yang tua juga semangat sih. Harus lebih semangat ya. Harus lebih semangat. Semangat, perlihat. Maksudnya saya kan ngomongnya yang muda gitu. Karena yang muda itu kan tiang gereja ya teman-teman ya. Oh, jadi bapak-bapak KMJ itu bukan dia Nah, mereka? itu tirai-tirai gereja. Oh, jebak sekali bersama. Iya. Tidak mau berbicara seperti itu sepertinya. Oke. Gimana? Mungkin sebelum masuk hal yang esensi, kita nyanyi lagu dulu kali ya. Oke. Betul. Sebelum kita ngulik not the end ini sebenarnya apa sih? Masuk gerbangnya bersyukur karena mulai pujian, suka di hadirannya, nyanyi bersatu agung namanya. Dia tak sangkakan musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya sama-sama di sini katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, lagu Puji Tuhan tuh singkat tuh kayaknya. Bukan, ini lagu ini juga biasa lagu hidung gitu ya. Lagu pujian namanya. Iya, lagu pujian. Ya. Aku Pujian. pikir lagu hidung gimana? Lagu pujian itu. Pujian. Masuk gerbangnya Masuk gerbangnya bersyukur. Kalau bilang sebab Tuhan baik sih, gokil sih. Apa ya? Nah, sebenarnya agak sedikit nggak pas ya, sebab Tuhan baik. Emang Tuhan tuh udah baik, Iya. nggak ada sebabnya sebenarnya. Kalau ngebahas Tuhan baik tuh bias gitu kata baik. Kalau ada kata yang lebih dari kata baik tuh lebih daripada itu pokoknya. Karena apa ya? Kayak yang kemana-mana sharing, malaikat berdosa dibuang. Iya. Manusia berdosa, dia datang menempuh perjalanan paling jauh dari surga menuju bumi. Ketemu siapa namanya? Siapa? Yang Siapa? di sinagog yang berzina, terus dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Iya. Orang-orang pada mau nyambit bro, terus tiba-tiba bilang jangan berbuat dosa lagi, kan kurang baik. Bukan baik, itu sempurna banget. Sempurna banget. Tidak ada kasih yang seperti itu. Sedap. Randy Kalengkian 2020. Teratur maksudnya. Teologi. Taruh daftar perpustakaan. Nah kalau gue mungkin kalau mau cerita soal Tuhan baik ya, mungkin bukan hanya sekedar baik, tapi lebih daripada itu yang kasihnya tadi itu kan. Aku punya pengalaman yang mungkin bisa dibilang ini pengalaman yang mungkin nggak pernah aku lupain, bahwa ya kita punya masa lalu yang mungkin sendirinya ya, maksudnya yang pada dark side dalam setiap kehidupannya masing-masing. Tapi terlepas dari itu, kalau kita ngomongin Tuhan baik, mungkin aku sadar dari 2014 ya. Iya. Dulu aku nih adalah Pas 2015. salah satu apa sih namanya kita, saudara yang sudah sampai aku mau tikam dia, tapi karena kebaikan Tuhan, ya mungkin karena ini juga tahu. Jadi kita ini tiga bersaudara, Unet nggak percaya. Aku anak angkat kamu semua. Gitu. Jadi kalau
mau cerita soal itu adalah kalau yang teman-teman mungkin di GP tahu, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Kita sampai duduk di sini, kita sharing, kita bagi tentang kebaikan Tuhan. Itu adalah sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa sih Luar buat biasa. keluarga kita. Gitu Pak Ren. Iya. Kak Randy mungkin? Kalau mungkin udah masuk waktunya sharing kali ya. Iya. Ngomongin Tuhan baik. Yang tadi ini ngomong saya. Nggak apa-apa gua, aku, kamu, Cimo. Lebih dari baik kasihnya, kasih Tuhan. Kalau buat gue pribadi, aduh gue kalau Gimana? Ya, maaf. Dari dulu udah. untuk membuktikan kasih Tuhan itu ada, ya gue merasakan sendiri gitu. Di saat gue mempunyai pengalaman dulu gue kalau mau digambarkan tuh, gue tuh kayak berjalan di suatu daratan. Gue kayak berjalan di suatu daratan, terus gue melihat di ujung jalan itu ada titik. Gue jalan ke situ, terus ternyata itu buntu, dan gue melihat ke bawah, ternyata di situ ada sebuah kolam air. Gue melihat ke bawah, ternyata ada kolam air. Kok gue ngeliatnya tuh kok seger banget ya. Ternyata gue kan ada di daratan tinggi sebenarnya. Gue ada di daratan tinggi, gue ngeliat ke bawah itu ada kolam seger. So gue terjun. Gitu. Gue pengen tahu rasanya itu kolam gimana, karena di daratan itu kan nggak ada air. So gue akhirnya terjun. Gue nggak bisa, gue tenggelam jatuh ke bawah. Gue nggak bisa naik ke permukaan. Gue nggak bisa. Gue di situ gue berharap jangankan deh naik ke atas tebing itu lagi, naik ke permukaan gue nggak bisa. Jadi di situ gue merasa sendiri. Gue merasa sendiri, gue merasa sakit sendiri, gue merasa kok kayaknya nggak ada jalan, di mana gue cara naiknya di sini. Sama sekali nggak ada jalan, dan mental gue habis remuk di situ, di kolam itu. Habis. Yang tadi jadi pikir seger banget. Iya. Gue merasa bersalah. Kok kenapa gue terjun ya? Gue merasa menyalahkan diri gue sendiri. Akhirnya malah gue mengutuk diri gue sendiri. Menyalahkan diri gue sendiri. Wah udah pokoknya sampai di ada satu titik, udahlah, udah gak ada jalannya lagi. Udahlah, gue mendingan udahan aja lah. Gue sempat ada di posisi kayak gitu. Gue mati aja. Oke, udahan maksudnya Karena nggak ada jalan. Gimana bang? Udah hopeless loh seperti. Udah hopeless. Secara manusiawi, kalau gue udah tenggelam, gue mau naik ke permukaan aja nggak bisa. Nggak bisa. Di situ gue berdoa sama Tuhan. Gue mau Tuhan tolong dong, bantu gue. Tapi gue merasa, kok Tuhan kok malah nggak ada sih di saat gue seperti ini gitu. Kok apa yang gue rasain, kok Tuhan kok malah ninggalin gue sendirian, gue ngerasain dia sendirian. Mungkin yang dari sebelumnya gue merasa, wah Tuhan selalu intim sama gue berdoa, Tuhan tuh selalu kayak tuh dekat gitu. Pasti orang pernah ngerasain ketika berdoa, ya pasti intim banget. wah Tuhan pasti dekat tuh. Pasti ada. Pada saat itu Tuhan nggak ada. Gue merasa Tuhan nggak ada. Ya gue berpikir secara manusiawi ya. Dan semuanya tuh hilang aja gitu. Pikiran iman gue hilang. Kekuatan iman gue hilang. Kemampuan gue untuk berpikir jernih hilang. Kemampuan gue untuk bertahan hilang. Jadi semua ada
kayak luntur aja. Ketika gue hilang segitu aja. udah hilang semua. Sampai gue ngerasa udahlah, udah nggak ada Udah bisa diambil udah lagi. nggak bisa, udah sama sekali nggak bisa. Gue berpikir dari A nggak bisa, sampai Z nggak bisa. Dan gue merasa yang tadi balik lagi, kok Tuhan nggak ada. Dan pernah gue merasa, wah kayak gue kecewa nih sama Tuhan. Walaupun gue, aduh mana sih Tuhan? Oke. Kok nggak Kita ada? mempertanyakan sebenarnya ya. Iya, kok di mana yang katanya Tuhan tuh selalu ada buat umat-umatnya yang sedang terjatuh. Pada saat itu sama sekali gue gak ngerasain Tuhan. Oke. Nggak tahu kan, kayak gue kayak dilucuti gitu. Sama sekali Tuhan, gue berdoa sepanjang hari gak pernah kayaknya Tuhan kok gak pernah ada datang sih di hidup gue lagi. Gue merasa kayak haus dan sambil itu berjalan semua, gue berpikir, masa sih gue mau menerima Tuhan berkatnya doang. Masa ketika gue seperti ini, di kehidupan gue yang sepertinya tuh udah gak ada lagi yang bisa, Dilakukan. iya, ya udah gak bisa diangkat lagi deh. Masa sih gue mau terima baiknya Tuhan aja. Gue seperti ini, masa sih gue berpikir seperti itu? Harusnya kan enggak. Tapi berpikiran itu tuh nggak langsung tiba-tiba datang. Iya. Ada prosesnya. Proses dulu, berdarah dulu, stres dulu, depresi. Mungkin gue udah sampai di tingkat yang pengen bunuh diri itu. Gue walaupun gue nggak melakukan percobaan bunuh diri, tapi ada terlintas pikiran seperti itu. Iya, ada niat. Karena udah, wah gak ada harapan lagi nih. Tapi balik lagi, gue semakin berdoa, wah Tuhan gak datang. Gue nggak mau Tuhan, ini keadaan begini, gue nggak mau deh berubah apa-apa. Tapi gue mau Tuhan tolong datang untuk mendamaikan hati gue. Tapi belum datang juga. Itu yang gue rasain. Terus dari situ gue mulai secara tidak sadar ya, mungkin karena gue terus mencari Tuhan. Ada di gue buka itu. Awalnya dengan pujian. Pujian juga nggak Masih kosong lah ya. kosong. Masih kita cuma nyanyi sambel lah ini. Iya. Merasa. Iya. Tuhan enggak kok, buktinya ya Tuhan malah akhirnya menarik gue dari atas lebih pelan-pelan. Bukan gue yang cuma yang angkat, tapi sama kolam dan isi-isi. Wow. Goksi. Oke. Yang gue melihat di bawah ada kolam yang seger dan banyak ikan di situ. Ternyata Tuhan nggak cuma narik gue. Tuhan narik kolamnya juga. Semua yang dari situ. Dan semua yang ada di dalam. Pelan. Dari situ gue kagum, gue takjub, gue akhirnya bukan menangis karena keratapan kesengsaraan, gue menangis karena kebesaran Tuhan. Mengucapkan syukur. Mengucap syukur. Iya. Karena Oke. buat gue, apalagi yang Tuhan mau ngasih gue percaya. Ya. Tuh. Gak mungkin Tuhan ngasih gue ya ular beracun, gak mungkin. Ya, betul. Ya mungkin dari kejadian gue itu gue menganggap, wah mungkin ini Tuhan mau pakai gue dengan seperti ini. Mungkin buat teman-teman juga yang mendengarkan sharing gue ini bisa menjadi sumber berkat, jadi suatu pembelajaran. Karena ketika Tuhan mau memakai kita menjadi pelaku iman, Tuhan kan nggak ngeliat CV kita. Iya, malah. Portfolionya apa aja. Dia udah buat pelayanan udah lama nih. Sarjana Teologi. Teologi. Oh, S3
S3, Wah ini Vatikan lagi S3-nya. Wah ini udah 5 tahun pengalaman ini. Nah, itu Tuhan Enggak, pasti nggak melihat CV kita. Enggak. Siapapun kita pasti Layak. layak dipakai Tuhan dan bersedia untuk Iya. bukan gimana ya, bersedia untuk menerima cobaan dari Tuhan. Betul. Iya, Walaupun betul. bukan Tuhan yang memberikan ya, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk dipakai Tuhan. Iya. Ini keren sih Kak, maksudnya tadi aku dengar cerita Kak Randy, tetap walaupun rasa kosong, itu kan susah. Teman-teman mungkin bisa memuji Tuhan ketika happy, ketika mungkin dapat berkat, itu sangat-sangat mudah. Oh, paling Tapi ketika mudah. kita memuji sama Tuhan dengan air mata yang berlinang, itu susah. Nah pertanyaannya, seberapa kuat kita mengubah air mata yang tertumpah itu, kita memuji Tuhan sampai air mata yang tertumpah itu Tuhan tampung dengan tangannya, dan one day Tuhan akan siramkan lagi dan jadi sumber air sukacita. Kan seperti yang Kak Randy tadi bilang, bukan hanya Kak Randy yang diangkat, tapi beserta dengan kolam-kolamnya Betul. dan ikan-ikan yang ada itu hasil dari terus Kak Randy untuk survive dan keluar dari gokil sih itu Kak Randy. Berapa tahun Kak? Ya 1 tahun, tapi serasa 1 abad. Gue cuma bisa bilang percaya aja. Ini yang namanya percaya aja, bukan yang butuh ini percaya aja. Tapi gue relevan tadi sama Randy. Selagi Randy masih merasakan sebuah hal yang Tuhan tuh nggak ada. Gue jadi teringat satu firman Tuhan yang tulis gini, carilah Tuhan selagi ia masih berkenan untuk dicari, temui. Itu kita harus lakuin terus-terusan tuh. Iya. Kita harus lakuin terus-terusan karena bukan soal apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan soal apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kayak tadi Randy bilang tuh ilustrasinya kayak teman-teman tuh tahu kisahnya Ayub kan, Ayub yang saleh segala macam, tapi Tuhan masih bisa, bukan Tuhan sih, tapi dia bisa mendapatkan sebegitu. Teman-teman bisa baca Ayub yang dibilang saleh segala macam, tapi Tuhan masih bisa membanggakan. lepas ya, nggak lepas dari bentuk. Dan Tuhan dengan bangganya kalau teman-teman baca di awal Ayub pertama itu Tuhan bertemu anak sama gua nih. anak nih, bilang sama setan gitu, nih ada anak gua nih yang soleh segala macam gini. Terus setan minta izin buat cobain segala macam sampai in the end dia balik lagi ke awal, ke sempurnaannya dia, maksudnya dia nggak pernah terbesit sedikit pun bilang kalau ini semua gara-gara Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Dia selalu bilang, gue punya kesalahan dan kesalahan yang gue lakukan ini harus gue terima. Ini adalah ujian buat gue. Ya. Karena setiap kita yang diuji pasti akan mendapatkan sebuah kelayakan yang lebih tinggi lagi. Naik kelas. Bukan cobaan ya. Kalau dari Tuhan tuh kayaknya jauh banget dari cobaan. Iya. Tuhan tuh nggak pernah mencobai kita gitu. Kayaknya nggak ada kata yang pas ya. Nah, ini pas. Kalau ujian kita akan terus belajar dan kita akan naik level gitu. Dan gue jadi satu poin juga perjalanan hidupnya Randy juga kan, banyak pelajaran yang gue dapat dari kita pelayanan bareng segala macam. Ada pada saat di masa-masa itu gue sempat ada dengar buah lagu judulnya Hineni, ini aku. Di lagunya gini, semua nada yang telah tercipta di dalam dunia takkan ada yang bisa. Refnya gini, ku memilih Hineni, ini aku hambamu. Dan itu benar-benar lagu penyerahan gue. Dan gue ngerasa dan di situ turning pointnya gue sampai bisa berkata-kata dengan Oni untuk mulai berbicara dengan Oni, mengerajut hubungan baik gue sama Oni lagi yang selama mungkin teman-teman di GP sebagian bisa tahu gitu. Jadi bukan soal apa yang kita lihat itu bagus di depan Tuhan, tapi gimana kita mencoba untuk apa yang kita lihat itu berkenan di mata Tuhan, apa yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Terkadang yang menjadi akhirnya itu pelayanan tuh kadang-kadang kok kayaknya gue juga ngerasain kayak ngerasa gitu, sial gue udah pelayanan udah begini-begini, Tuhan kayaknya nggak bekerja banget sih buat gue gitu. Gila gue pelayanan sedangkan kuliah gue nggak kelar nih gitu. Terus gue pelayanan segala macam, apa yang gue dapat nggak ada. Jadi kan perhitungan. Perhitungan dia gitu. Gue nggak bisa bilang menjudge semuanya. Pasti teman-teman yang ada di sini dan pikiran normal lah kayak gitu. Itu logically normal. Tapi sekarang gue related sama lagu yang tadi ya. Sebab Tuhan baik. Dan kata-katanya masuk gerbangnya bersyukur. Itu adalah kata kunci di mana kita pada saat kita ngerasa ini kok harusnya nggak kayak gini. Karena gue punya satu pemikiran, bersyukur memang nggak menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Tapi bersyukur itu menyelesaikan permasalahan yang ada di hati. Di mana kita damainya itu kita dapat. Dan itu nggak jadi sebuah akhiran yang kita ini akhir hidup gue nih. Enggak. Oke. Aku nggak bisa berkata-kata. Itu entah kenapa ya, maksudnya perjalanan itu
kuat, makanya nggak ada kata lebih dari terbaik apalah. Iya, Tuhan tuh, aduh, bahasanya tuh mes atau gimana gue. Iya. Kalau ada Kosakata yang lebih itu tuh kayaknya gue udah wah, kayaknya cuma bisa wah aja deh gue. Pokoknya keluar dari wah, waduh. Tuhan tuh gimana? Jadi mungkin kalau buat orang yang apa ya, yang belum Mengalami ya. belum mendapatkan berkat Oh, cobaan, oke. mungkin bakal Sih, Nggak ini. gue juga mikir kayak gitu sih kalau teman-teman gue apaan sih gitu. Tapi ya itu yang terjadi kehidupannya kan. Ya. Kehidupan tuh nggak akan selamanya jalannya tuh lempeng. Kalau teman gue dulu di lonceng gereja pernah bilang, kalau lu dikasih hidup lurus, terus lu kadang melenceng ke kanan tuh hikmat nyong. Tuh, yang ngomong ketawa lagi tuh orang itu lagi di gue. tapi pada saat kejadian gue udah bertobat hilang. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena gini, manusia kecenderungan menganggap gue bisa ketika permasalahan itu belum datang. Tapi ketika permasalahan udah datang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes hilang semuanya. Yang tadi gue bilang kita kayak ditelanjangin. Iya, lu nggak punya daya lagi. Nih, kasih sama Tuhan mungkin nih. Iya. Ayo. Ada Mungkin mungkin aja ada sih kalau Ngeri men. tapi itu kasih Sering sedap. Itu termasuk salah satu kasih, makanya Tuhan bilang katanya barang siapa ku kasih maka akan tegur. Iya. Itu loh. Apa yang tadi gue bilang, Tuhan pakai orang nggak ngeliat CV. Iya. Yang penting lu orang. Yang Iya. penting syaratnya lu orang. Iya. Nggak, ya serius. Iya benar. Mungkin lu teologi apa segala itu nggak jadi jaminan buat Tuhan untuk lu bisa pakai segala macam. Yang penting lu orang dan setia pasti. Iya. Itu yang penting. Nah, kira-kira ada lagu yang relate nggak, Pak? Ada lagu Jangan lu masuk. sebagai Roy Fadilari sih. Jadi kalau saya menitiskan air mata, tapi malu ya. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang
Aduh, Rating naik. sorry ya. Apa ya? Kalau boleh kita minta waktu dulu. Gue kalau denger lagu ini, mungkin teman-teman agak sedikit absurd atau agak sedikit buram dengan apa yang tadi Randy ceritain, Iya. apa yang Randy gambarin. Aduh, gue gak kuat tuh. Jadi gini, Naik nih. ini bukan soal rating. Soalnya pada saat kejadian-kejadian dari cerita itu maksudnya mungkin terlebih jadi yang ngalami, tapi ini sebuah kejadian yang gue ngerasa gue gagal sebagai teman. Mungkin dengan kedengaran agak sedikit ini ya, maksudnya apa, agak sedikit apaan sih gitu kan, tapi gue bukan berteman dekat, gue udah ngapain saudara gue makan, tidur, gue nginep, kuliah sama-sama, Segala macam kerusakan segala macam kerusakan gue sama-sama gitu gue alamin, sampai satu titik yang gue rasain pada saat itu, kenapa gue gak ada buat gue. Dan itu gue merasa, dan ini kejadian kedua kali gue segitu, gue ngerasa gak bisa, gue gak mau makan. Sampai sekarang gue tuh berpikiran dan menanamkan dalam hati gue gak mau kecolongan lagi punya teman-teman, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, gue akan berusaha untuk ada, dan gue akan berusaha untuk jadi seperti yang kemarin gue bilang, gue akan berusaha untuk jadi rumah waktu itu. Karena gue percaya kalau gue bisa jadi rumah dan gue bisa bawa hadirat Tuhan, kita akan sama-sama punya kekuatan yang baru buat dijalanin. Dan gue belajar banyak dari pengalaman hari ini, dari pengalaman teman-teman gue, sampai gue bisa mungkin setiap orang bertanya-tanya kenapa sih yang harus berada di live IG ini, Noli sama Oni. Kita nggak tahu, dan gue nggak pernah sama sekali minta buat ini. Tapi satu hal yang gue mau bagiin adalah kalian nggak harusnya ngerasa sendiri untuk ngerasa kejatuhan yang kalian alami. Ingat, Tuhan tuh masih ada. Kalau lu nggak usah jauh-jauh, kalau lu masih berpegang Tuhan tuh jauh banget banget, lu masih punya teman-teman lu yang bisa merepresentasikan Tuhan. Itulah kenapa gue selalu kalau sama Randy itu gue berusaha untuk stay on the track. Makanya gue bilang Randy sama, kalau gue boleh sebut orangnya satu lagi di sini, si Alvin Manuhutu, itu adalah dua orang yang punya jasa besar buat memproses hidup gue gitu. Jadi bro satu ini, makanya pada saat teman-teman ngasih tema not the end, dikasih tema not the end tuh gue pertanyakan nih. Pada saat persiapan gue bilang kan, ini temanya siapa yang nyari? Karena itu benar-benar representasikan kehidupan gua, Randy, dan mungkin Oni. Karena dan mungkin teman-teman sekalian, dan ini bukan saatnya teman-teman untuk ngerasa gua udah nggak bisa, nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan keluar, men. Seberapapun lu nih ya, lu mikirin nggak ada jalan keluar, yang Tuhan cari tuh, yang harus lu cari bukan jalan keluar, men. Pada saat lu jalan keluar lu cari, harusnya lu cari Tuhan. Karena Tuhan pernah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau lu ikut jalan yang benar, ini gue relatin sama tadi yang perkataan Randy di bawah lonceng gereja, itu adalah pada saat lu tahu jalan lurus, tapi lu malah memilih untuk belok. Pada saat itulah kita ngerasain kasihnya Tuhan, bukan karena berkat, tapi karena kita dipuji. Jadi kita semakin tebal, kita semakin ngerti rasanya gimana. Oh, ini yang harus gue lakuin. Karena kita nggak mungkin ngeliatin teman-teman di sekeliling kita buat ngerasa begitu kecewa. Gue pribadi, makanya gue selalu nanamin dalam hidup gue tuh, Tuhan, kalau bisa, gue dimanapun gue berada, gue mau jadi rumah buat teman-teman. Dan dari situ gue sampai sini gue ngeliat, gue sekarang punya banyak tambahan keluarga yang masih lucu-lucu, yang sekarang akhir-akhir ini gue jarang kunjungin. Gue jarang ketemu Keke, terus gue jarang ketemu si Yeremi lagi. Jadi aduh,
dua orang yang sangat penuh makna dalam kehidupan gue sih Om. Ya. Dan lagu dia entah kenapa dia kalau milih lagu tuh bikin gue nangis, gue nggak tahu kenapa ya. Seneng deh kayak ngeliat gue nangis ya. Gak ngerti gue. Dan aduh, gue Oke. Coba gue nggak bisa. dan teman-teman baca di lirik kira-kira, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Kalau banyak pengkhotbah bilang, kenapa Raja Wali gambarannya? Karena Raja Wali pada saat badai, Hanya dia yang terbang menungganginya. terbang di atas badainya men. Hanya dia menungganginya. Itu fakta ya, teman-teman boleh cari tahu sendiri. Dan ini lagu bener-bener powerful. Walaupun semua lagu-lagu yang ku kan terbang tinggi bagai raja di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia. Tiada yang mustahil baginya. Ini orang nyiptain lagi puasa kayaknya. Tapi kalau, aduh, nggak tahu deh, gue nggak mau nyebut orangnya juga. Tapi sih yang tertulis Frankie Siombing. Nggak bisa nambah satu periode, 1 jam lagi ya. Gue sih sama teman-teman. Kalau ngomongin kayak gini, gue antara gemes, antara pengen bawaan tuh kayaknya pengen. Ya, tadi gue sempat briefing sama Wong sama apa namanya, sama Randy. Kita apa nih mau ini waktu itu? Seharusnya sih gue tuh worry, kenapa? Karena gue sadar gue tuh melo orangnya kan. Sama. Gue tuh melo orangnya, kalau udah satu ketemu dapet klik sama lagu itu, bukannya asik sendiri sih, tapi tuh gue ngerasa kayaknya Masa ada berkat Tuhan kan? Ada kuasa dalam pujian. itu Iya. dia. Pasti teman-teman juga yang aku percaya sih teman-teman muda punya permasalahan dan punya ada titik di mana ketika teman-teman nyanyiin satu lagu itu terus akan relate dan seakan itu bukan hanya kegambar tapi memeluk teman-teman dan lo nggak bisa berkata-kata sampai cuma air mata doang yang keluar. Itu pasti teman-teman pernah ngerasain dan itu yang saat ini sedang kita rasakan. So teman-teman kalau mungkin teman-teman punya permasalahan yang mungkin akhir lo berpikir ini akhir dari semuanya, entah lo kuliah lo berantakan, lo punya keluarga yang berantakan, lo punya pekerjaan yang sedang hampir di PHK ataupun sudah dan sedang susah untuk mencari sesuatu hal yang mungkin membantu orang tua lo ataupun tetap percaya, bukan hanya sekedar tetap percaya kok. Kita semua pasti pernah mengalami, terutama juga Pak Randy yang sedang terpuruk pada saat itu. Cuman ya memang ini bukan sebuah perkataan yang mungkin terlihat apa sih cuma gitu dong, tapi ini benar-benar adalah memang perkataan yang berdasarkan pengalaman kita. Percaya aja dan tetap setia, Tuhan akan buka jalan. Makanya tadi Noli bilang, Tuhan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan yang membawa kita kebenaran dengan hidup yang bakalan lebih bermakna lagi. Tuh. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God where there seems to be His side. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way. In the wilderness, He leads me. And in the desert, where I see.
He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. He wears His strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Mungkin kalau boleh tambahin sedikit buat akhirnya, Closing ya, closing. justru buat gua suatu ujian, suatu cobaan itu iman. Iman itu cobaan. Tuhan kasih kita cobaan di iman. Kita melayani, sudah. Kita baik sama orang, sudah. Kita taat sama Tuhan, sudah. Kita memiliki iman yang bertumbuh dan besar, tapi sama Tuhan Mungkin yang kita ngerasanya kita punya iman yang bertumbuh dan makin besar ya. jadi akhirnya mungkin sesuatu membuat mungkin iman itu dipandang Tuhan, kamu ini jangan sombong atas imanmu. Mungkin Tuhan Nggak bisa kita nggak bisa sombong. Ya. Makanya Tadi benar kata Kak Randy, kita harus punya iman, kita letakkan berdasarkan kebenaran. iya. Kalau iman kita kita letakkan berdasarkan perasaan ataupun keadaan, itu berubah-ubah. Kadang kita bisa kecewa, kadang kita bisa suka, cinta, tapi ya itu iman kita akan gampang goyah. Tapi kalau kita landaskan iman kita letakkan berdasarkan kebenaran, apapun keadaannya, meski susah, meski terlihat gak ada jalan, meski kita bersuka cita apapun itu, kita tetap punya alasan untuk tetap bisa memuji Tuhan. Lagu terakhir? Ada lagi? Kita tadi? Gak ada ya? Nggak boleh nih. Gak boleh. Gak ada. Lupa. Ada sih satu lagu aku pengen nyanyiin. Kalau gini kan. Manakah kami mencari, kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami bersatu saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Ini tuh lagu yang terakhir sih, karena konklusi dari semua ini mungkin ketika teman-teman berpikir ini dari akhir dari setiap apa yang mungkin bermasalah teman-teman yang tadi kita ceritain, tapi kita semua tetap perlu Tuhan untuk kita bisa buka jalan, kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, karena kita percaya bahwa Tuhan bakalan buka jalan atas setiap jalan. Tidak ada yang pintu tertutup rapat, dan tidak ada yang bisa dibuka sama Tuhan ketika Tuhan membuka pintu tersebut. Kita doa aja yuk, closing. Ada lagi mungkin teman-teman, Bung Noldi, Kak Randy, closing. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami banyak belajar dari lagu-lagu ini, Tuhan. Biarkan kiranya Tuhan, ketika kami mengingat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, itu kembali menginvest hidup kami. Kami justru berterima kasih atas apa yang sudah pernah terjadi, itu sebagai pembelajaran diri kami, untuk kami bisa
bisa meletakkan iman kami tidak lagi berdasarkan perasaan. Karena ketika kami berpikir, merasa, kami akan bias akan keadaan. Kami hanya melihat Tuhan ketika perasaan kami baik saja. Tapi kami meletakkan iman kami berdasarkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan akan sertai kami dan Tuhan akan buka jalan atas setiap apapun. Keadaan boleh memukul kami jatuh sampai lutut kami tertancap. Tapi justru itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kami, Tuhan. Untuk berdoa sama Tuhan apapun yang terjadi. Gak ada halangan, gak ada keadaan yang memaksa kami untuk kami berhenti berdoa. Tapi justru alasan demi alasan, permasalahan demi permasalahan itu kami jadikan hal untuk kami terus datang sama Tuhan. Mungkin air mata kami berlinang jatuh Tuhan, tapi air mata kami Tuhan tidak jatuh ke tanah. Engkau tampung dengan tangan-Mu Tuhan, dan suatu saat nanti Tuhan Engkau akan siram dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya dengan kebenaran-Mu, Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami percaya, kami letakkan hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan di GP ini, terlepas apapun yang menjadi sebuah permasalahan Tuhan. Juga berdoa untuk teman-teman di Gerakan Pemuda, untuk terus tough, untuk terus kuat, untuk apapun yang boleh mereka alami, pribadi lepas pribadi. Karena kami mau jadi rumah bagi teman-teman kami. Kami mau introspeksi diri kami juga, dan kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bagi berdampak bagi keluarga, bagi teman-teman kami, bagi gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam satu nama, yaitu ketika kami minta apapun Kau akan kabulkan, itu satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you guys. Thank you guys. For the last day, udah habis waktunya ya? Oh iya, jangan lupa minggu depan. Belum habis kan ini waktunya? Belum ya. Belum. Kita ada Bible study. Kita belum study ya. Ya, 5, 4, Join. 2, Love you.